Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan betapa luar biasanya keragaman kehidupan di planet kita ini? Ini adalah tontonan yang sangat besar. Dari mikroba terkecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita, hingga paus biru raksasa yang menjelajahi kedalaman samudera kita, kehidupan berkembang dalam berbagai bentuk yang tak terhitung. Mencoba memahami permadani yang penuh warna ini, bisa terasa seperti masuk ke perpustakaan dengan jutaan buku berserakan di lantai, masing-masing tanpa judul atau rak yang ditentukan. Disinilah ilmu klasifikasi yang elegan atau taksonomi berperan. Ini adalah sistem vital yang kita gunakan untuk membawa keteraturan pada kekacauan indah dunia alami, memungkinkan kita untuk memahami dan menghargai setiap kisah hidup. Pada intinya, klasifikasi adalah metode mengelompokkan organisme hidup berdasarkan karakteristik yang sama. Bayangkan membuat sistem pengarsipan untuk setiap makhluk di bumi. Proses ini bukan hanya tentang merapikan, ini melayani tujuan yang jauh lebih dalam dan mendalam. Tujuan utamanya adalah menciptakan bahasa universal bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Memastikan bahwa ketika seseorang berbicara tentang Panthera leo, semua orang mengerti bahwa mereka merujuk pada singa. Dasar-dasar sistem modern yang kita gunakan saat ini diletakkan oleh pikiran yang brilian dan teliti di abad ke-18. Tokoh penting ini adalah ahli botani, zoologi, dan dokter Swedia, Carl Linnaeus. Dia sering disebut sebagai bapak taksonomi modern karena karyanya yang revolusioner membawa keteraturan pada dunia alami. Sebelum Linnaeus, penamaan spesies seringkali kacau dengan nama Latin yang panjang dan deskriptif, yang bervariasi dari satu ilmuwan ke ilmuwan lain. Ini menciptakan kebingungan besar, membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengkomunikasikan temuan secara efektif. Linnaeus melihat perlunya pendekatan yang lebih sederhana dan konsisten untuk mengkatalogkan keragaman kehidupan. Linnaeus memperkenalkan tata nama binomial, sistem penamaan dua istilah. Solusi elegan ini memberikan setiap spesies nama ilmiah dua bagian yang unik. Bagian pertama mengidentifikasi genus. Bagian kedua mengidentifikasi spesies. Anggap saja seperti nama seseorang. Genus adalah nama keluarga, sedangkan nama spesies adalah nama pemberian, unik untuk individu. Sistem ini menyediakan label yang jelas, ringkas, dan universal. Contoh spesies kita sendiri. Di bawah sistem Linnaeus, manusia dinamai Homo sapiens. Nama pertama, Homo, adalah genus kita, yang juga mencakup kerabat yang punah seperti Homo neanderthalensis. Nama kedua, sapiens, adalah penunjukan spesies spesifik kita. Demikian pula, singa Afrika yang agung disebut Panthera leo. Genusnya Panthera mencakup kucing besar lainnya seperti harimau, Panthera tigris, dan jaguar, Panthera onca, menyoroti hubungan evolusi dekat mereka. Pendekatan terstruktur ini segera memberitahu kita sesuatu tentang tempat organisme di dunia. Dampak karya Linnaeus tidak dapat dilebihkan. Sistemnya, yang dirinci dalam bukunya yang terkenal Systema Naturae, dengan cepat diadopsi oleh para ilmuwan di seluruh dunia, dan tetap menjadi standar internasional untuk penamaan spesies hingga hari ini. Ini menciptakan kerangka kerja yang stabil dan abadi, yang melampaui hambatan bahasa dan budaya, memungkinkan seorang peneliti di Jepang untuk memahami dengan sempurna pekerjaan seorang kolega di Brasil. Dengan memberikan setiap makhluk nama yang jelas dan logis, Carl Linnaeus menyediakan alat penting yang memungkinkan studi biologi berkembang menjadi ilmu yang ketat yang kita kenal sekarang. Cukup luar biasa sungguh. Nama dua bagian hanyalah permulaan cerita. Untuk sepenuhnya mengatur jutaan spesies, Linnaeus dan ilmuwan berikutnya mengembangkan sistem klasifikasi hierarkis. Sistem ini mengatur kehidupan ke dalam tingkatan bersarang, bergerak dari kategori seluas mungkin hingga yang paling spesifik. Bayangkan satu set boneka bersarang Rusia. Setiap boneka pas di dalam yang sedikit lebih besar, lalu berubah menjadi bagan taksonomi bersarang. Struktur ini disebut hierarki taksonomi. Ini memungkinkan kita menempatkan setiap organisme dengan kejelasan. Peringkat terluas dan paling inklusif adalah kingdom, mengelompokkan berdasarkan struktur sel dan cara memperoleh energi. Di bawah kingdom filum atau divisi untuk tumbuhan dan jamur. Lalu kelas, lalu ordo, lalu famili, setelah famili genus, dan akhirnya spesies. Genus adalah kelompok spesies yang sangat berkerabat dekat. Misalnya genus Canis, serigala, coyote, anjing domestik. Spesies adalah kelompok yang dapat kawin alami dan menghasilkan keturunan subur. Unit dasar klasifikasi, dari bakteri kecil hingga pohon besar. Untuk membuat ini nyata, mari lacak kucing domestik. Kingdom Animalia, Phylum Chordata Mammalia, Ordo Carnivora, Famili Felidae, Genus Felis.
Spesies Chatus. Proses langkah demi langkah menunjukkan hubungan dan posisi unik kucing. Jadi ya, itu adalah tangga yang beraksi. Meskipun sistem awal lebih sederhana, biologi modern sering menggunakan sistem 5 kingdom untuk mengkategorikan keragaman kehidupan yang luas. Kerangka kerja populer ini membagi semua organisme yang dikenal menjadi 5 kelompok utama. Masing-masing didefinisikan oleh karakteristik yang berbeda, seperti struktur seluler dan metode nutrisi mereka. Yang pertama dari ini, Kingdom Monera adalah rumah bagi bentuk kehidupan paling sederhana dan paling kuno di bumi. Bakteri dan kerabatnya. Ini adalah organisme prokaryotik yang berarti sel mereka tidak memiliki inti sejati dan struktur internal kompleks lainnya. Mereka adalah pembangkit tenaga mikroskopis, bersel tunggal yang dapat ditemukan di setiap habitat yang bisa dibayangkan dari tanah di bawah kaki kita hingga bagian dalam tubuh kita sendiri. Selanjutnya, kita memiliki Kingdom Protista, kelompok yang sangat beragam dan agak eklektik. Protista adalah eukariota yang berarti sel mereka mengandung inti sejati. Namun, mereka sering digambarkan oleh apa yang bukan mereka. Mereka bukan hewan mereka, bukan tumbuhan mereka, bukan jamur. Kingdom ini adalah kategori umum untuk berbagai macam organisme yang sebagian besar bersel tunggal. Ini termasuk alga seperti tumbuhan yang berfotosintesis, seperti rumput laut, dan diatom protozoa, seperti hewan yang berburu makanan seperti amoeba, yang berubah bentuk dan jamur lendir seperti jamur. Banyak protista adalah akuatik membentuk dasar vital dari banyak jaring makanan laut dan air tawar. Kingdom ketiga adalah fungi. Untuk waktu yang lama, jamur disalahartikan sebagai tumbuhan, tetapi mereka pada dasarnya berbeda. Jamur tidak membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sebaliknya, mereka adalah penyerap memperoleh nutrisi mereka dengan mengeluarkan enzim pencernaan ke lingkungan mereka, dan kemudian menyerap molekul yang dihasilkan. Kingdom ini mencakup segala sesuatu, mulai dari jamur yang kita lihat di hutan, dan ragi yang digunakan untuk membuat roti dan bir, hingga jamur yang mungkin tumbuh pada sisa makanan. Jamur memainkan peran penting sebagai dekomposer memecah bahan organik mati dan mendaur ulang nutrisi kembali ke ekosistem. Dua kingdom terakhir mungkin yang paling akrab bagi kita. Kingdom Plantae, berisi semua tumbuhan lumut kecil, pakis anggun, rumput pohon-pohon yang menjulang tinggi. Organisme ini adalah eukariota multiseluler, didefinisikan oleh kemampuan mereka untuk melakukan fotosintesis menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan mereka sendiri. Mereka membentuk dasar sebagian besar ekosistem terestrial. Akhirnya, kita memiliki Kingdom Animalia, yang mencakup semua hewan. Anggota kingdom ini multiseluler eukariotik dan memperoleh energi mereka dengan mengonsumsi organisme lain. Kelompok yang sangat beragam ini berkisar dari spons dan serangga sederhana hingga ikan burung dan mamalia seperti kita sendiri. Dan sekarang, kuis singkat untuk menguji pengetahuan barumu. 1. Apa nama dua bagian dari nama ilmiah? Dan apa yang diwakili oleh setiap bagian? 2. Bisakah kamu menyebutkan 3 dari 5 kingdom dan memberikan satu contoh organisme dari masing-masing? 3. Dimulai dengan yang terluas. Bisakah kamu membuat daftar 3 tingkatan taksonomi dalam urutan menurun? Klasifikasi lebih dari sekadar latihan ilmiah. Ini adalah cara kita membaca kisah epik kehidupan di bumi. Jadi lain kali kamu melihat burung, kumbang, atau bunga, luangkan waktu sejenak untuk menghargai tempat uniknya dalam sistem besar yang saling terhubung ini. Ya, cukup menakjubkan, bukan? Ini memungkinkan kita untuk melihat pola memahami prinsip-prinsip umum dan kemudian menerapkannya pada contoh-contoh spesifik. Yang terpenting, klasifikasi mengungkapkan jaring hubungan yang rumit yang menghubungkan semua kehidupan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kucing rumahan yang sederhana dan harimau yang perkasa saling terkait, atau bagaimana pakis adalah sepupu jauh dari pohon redwood yang menjulang tinggi memetakan pohon keluarga besar kehidupan itu sendiri. Sistem luar biasa ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami evolusi dan sejarah kehidupan di planet kita. Dengan memeriksa kesamaan dan perbedaan antara kelompok kita, dapat menyusun perjalanan evolusi mereka, melacak garis keturunan kembali melalui ribuan tahun. Ini membantu kita memahami bagaimana spesies yang berbeda beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menyimpang dari nenek moyang yang sama. Pada dasarnya, taksonomi bukan hanya tentang memberi label pada sesuatu. Ini tentang membaca kisah kehidupan yang tertulis dalam setiap organisme. Ini mengubah kerumunan makhluk yang luar biasa menjadi narasi keberadaan yang teratur, saling terhubung, dan sangat menarik.
Kamu tahu, ini benar-benar sesuatu.